Welcome back to Aspros Auto. Di sebelah saya sudah ada BMW seri 7 yang artinya dia kasta tertinggi dari sebuah sedan lansiran BMW. Yang saya bawa ini adalah BMW 735 yang artinya versi pahe dari yang punyanya Om Motomobi, yaitu versi 750. Kalau diceritakan sejarahnya itu pasti bakal panjang banget karena untuk seri 7-nya BMW itu ada 6 generasi sampai sekarang. Yang saya bawa ini adalah generasi kedua yang merupakan suksesor dari BMW E23 yang bentuknya agak-agak tongos gitu ya. Nah, yang ini adalah generasi keduanya dengan kode E32 dan dia diproduksi dari tahun 86 sampai tahun 94 dan akhirnya digantikan oleh versi BMW E38 yang dipakai oleh James Bond. Konon katanya si BMW E32 ini merupakan suksesor atau merupakan sebuah penyukses dari semua generasi BMW seri 7. Jadi misalkan kalau ini nggak ada, itu berarti seri 7 kayaknya udah bakalan nggak ada sampai saat ini. Karena dia merupakan seri 7 yang mempunyai fitur paling banyak pada saat itu dan juga disematkan fitur-fitur yang the first semua. Jadi yang misalnya di Mercy itu nggak ada, di sini udah ada. Jadi makanya dia teknologinya advance banget pada saat itu. Nah, saya jadi penasaran. Untuk versi yang ini akan adalah versi yang pahenya dari Motomobi. Kita dapat apa aja di versi 735. Yuk kita cek satu-satu. Across the pavement, hoping it will cave in and swallow me whole. Wonder why my mind keeps on spinning. This isn't how living to me was told. Why am I like this? Something's always amiss. Can't put my finger on it, but it's there. Wait for it to subside, but my mind won't apply. Waiting for the clear. Is it bad sometimes? I like it when I lose control. There's something in it that's so beautiful. Untuk di bagian depan sendiri dia masih mengadopsi ada sedikit-sedikit desain dari E23 atau yang agak-agak tongos sedikit. Dibilangnya itu adalah hidung hiu gitu ya. Jadi makanya di sebelah sini agak lebih tongos. Nah, ini masih membawa desain BMW kidney grill di sebagian sini. Dan ini bedanya karena yang saya bawa ini adalah versi 735 6 silinder dengan mesin M30. Kalau M60 nih isininya lebih lebar. Kalau yang versi M30 atau yang 6 silinder biasa itu lebih kecil di bagian kidney grillnya. Oke, dan dia juga masih disematkan dengan krom-kroman seperti ini. Ada lampu dengan proyektor seperti itu. Ini pada tahun 80-an sudah pakai lampu proyektor, keren banget. Tapi sayangnya kalau yang di BMW ini 735 kita tidak mendapatkan xenon headlight. Itu hanya ada di tipe tertinggi, yaitu di BMW-nya Om Motomobi. Terus juga di bawah sudah ada yang namanya fog lamp dan ini sudah dipakai yang namanya body kit dari Alpina. Sayang ini bukan yang orisinilnya, tapi ya cukup keren sih. Kenapa kita mengambil angle-nya seperti ini? Karena di BMW seri 7 E32 mempunyai teknologi yang agak-agak useless mungkin ya untuk sampai. Tapi nggak apa-apa. Karena ini terobosan yang sangat keren dari BMW, karena di wiper ini dia mempunyai teknologi yang kalau misalnya kecepatan tinggi, si wipernya masih merekat erat ke windshieldnya, jadi sapuannya tetap merata. Itu aja ya sampai dibuat sekeren itu gitu. Oke, ada dua tuh kecerutannya. What the meaning of kecerutan? Yang namanya luxury sedan, jadi pasti dia panjang banget dan ini bisa terlihat di BMW seri 7 yang sobat lihat gitu ya. Dan si BMW seri 7 E32 akhirnya dia menawarkan sebuah versi yang lebih panjangnya. Kan ada dua versi nih, ada yang versinya 735 biasa, ada yang versi 735 IL yang artinya dia lebih panjang sekitar 12 cm.
useless ya sebetulnya. Cuma 12 cm, tapi dia berpengaruh juga di wheelbase-nya yang juga ikut memanjang mengikuti alur dari bodi. Nah, kalau dilihat dari samping, jadi si BMW seri 7 ini dia lucu banget si konturnya, dia digembungin di bagian atas dan ditarik sampai ke belakang, ini keren. Dan ada ini nih, ada sudut di sini nih. Set, ini Pak. Set, tuh. Menyudut di satu titik, ini keren banget. Terus kemudian juga ada yang namanya tambahan daging. Tambah dagingnya dikasih chrome seperti ini, dan ini ya udah pasti karet lah, seri 7 luxury. Ini juga ada tambahan daging di bagian belakang, ada krom-kroman. Terus ke bawahnya ini yang lucu, di bawahnya ini biasanya plastik ya, di bawah ini besi. Ting, 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 ting. Ini jarang banget ini besi di bawah. Ya nama mobil mahal zaman dulu, Pak. Berat, Pak. Ya kan mesinnya gede. Oh iya juga ya. Iya benar-benar. Dan kalau dilihat dari peleknya, ini memang bukan yang originalnya, udah dipasangkan oleh Alpina, jadi 20, ring 20. Jadi kalau aslinya dia hanya pelek 17 saja. Oke, di bagian samping, sini Pak, yang aneh. Nih, kalau luxury sedan udah biasa, di bagian luar kasih chrome, gitu kan? Sampai sekarang juga ada. Tapi BMW seri 7, lihat sini, lebih detail. Nggak hanya chrome di sini, di luar, di dalam juga dikasih chrome. Lucu juga nih seri 7. Oke, sekarang kita ke bagian belakang. Inilah bagian belakangnya si BMW seri 7 yang akhirnya ini menjadi ciri khasnya pada saat itu, karena dia mengadopsi teknologi L-shape di bagian taillightnya, dan ini merupakan the first lagi dari BMW, karena dia merupakan standar keamanan tertinggi di Eropa pada saat itu yang mengharuskan taillightnya seperti ini. Jadi dia terpisah di bagian seinnya. Kemudian di bagian taillight ini walaupun gede, ini mempunyai fitur yang masing-masing gitu ya. Punya tugas masing-masing. Di sini lampu sorenya, di sini lampu fog lampnya, di sini lampu belakangnya, lampu mundur, di sini ada reflektornya. Ini punya tugas masing-masing, pokoknya keren. Oke, bumpernya kuat sekali. Ini terbuat dari campuran plastik dan besi. Ini tidak seperti Volvo memang. Kalau Volvo ada pernya, kalau ini enggak, tapi ini cukup solid sekali di bagian bumpernya. Dan tarikan desainnya di bagian belakang itu kayak ada pantat intiknya sedikit ke atas gitu. Bagian atasnya ada rear defogger, udah pasti luxury sedan. Dan bagian knalpotnya hanya ada 2 bolongan seperti ini. Cukup sekian, terima kasih. Sekarang kita ke bagian interior. Sekarang saya berada di row pertama, di kokpitnya seperti apa untuk di BMW seri 7, yang artinya fiturnya banyak sekali, dan mudah-mudahan sobat nggak bosan mendengarkan fitur apa saja yang saya sebutkan di BMW 735 ini yang pahe gitu ya. Kuncinya seperti ini nih, masih batangan. Oke, yang pertama dari dashboardnya dia menghadap ke driver, sehingga driver oriented untuk di BMW seri 7. Bahannya juga ya udah nggak usah disebutin lah, soft touch, wood panel. Nah, si speedometernya ada 4 cluster, ada speedometer, odometer, terus kemudian juga temperatur, ada fuel gauge, dan juga ada sensor untuk mendeteksi lampu mana yang udah mati. Misalnya lampu depan mati, itu kedeteksi di speedometernya. Indikator ABS juga ada di sini. Odometernya sudah digital. Terus kemudian di bagian tengah atas, ini ada yang namanya untuk membuka sirkulasi AC ke bagian windshield, jadi masih manual seperti ini. Kisi AC-nya ada 4, bisa dibuka tutup. Terus kemudian ke bagian bawah ada head unitnya bopong gitu ya. Dan ini ada ATM-nya Pak. Nah, jadi anti theft pada saat itu menggunakan kartu seperti ini. Masukin Pak, masukin 100.000 Pak. Iya. Nah, di sini juga ada yang namanya MID. MID-nya juga sudah digital. Ada average, ada distance, ada range, dan di sini udah lengkap banget di BMW seri 735. Kemudian di bawahnya ada AC 2 zone, dan ini pertama kalinya di BMW disematkan AC 2 zone climate control gitu ya, kayak gitulah. Nah, tapi lucunya walaupun 2 zone, kalau yang zaman sekarang tinggal pencet-pencet, ini masih pakai puter-puteran seperti ini. Masih pakai putaran seperti ini. Ada rear defogger. Terus kita juga arah semburannya juga bisa auto. Kemudian juga di sini ada untuk nyedot ke luar, si angin-angin dari dalam itu nyedotin keluar.
Nah, di bagian bawah ada apa lagi? Di sini ada yang namanya asbak, power socketnya ada di sini. Jadi ini benar-benar kalau mobil jadul itu pasti si asbaknya diperuntukkan untuk ngerokok. Nah, bagian tengah ini udah terbuka aja, ini nggak ada sih sebetulnya nih kayak gini. Nah, ini terbuka aja seperti ini, wood panel, transmisinya di sebelah sini, terus kemudian juga power window-nya saya paling suka kalau mobil-mobil jadul ada di bagian tengah. Karena apa? Kalau kita buka pintu, hujan, itu nggak kehujanan tombolnya. Ya nggak? Nah, di sebelah sini, kalau yang versi 750, ini ada yang namanya telepon genggam. Karena pada saat itu, ini adalah the first BMW yang pakai telepon genggam. Dan juga ada facsimile juga. Keren nggak sih pada saat itu gitu ya. Sini handbrake-nya. Dan juga di sini, ya ini yang uniknya, kalau untuk menyalakan lampu si BMW ini dikeatasin gitu ya. Biasanya kalau mobil Eropa pada saat itu kan diputer gitu ya, fog lamp-nya di sebelah kirinya. Oke, itu lucu. Terus kemudian di bagian bawah sini ada tempat penyimpanan koin gitu, sebelah sini bisa dibuka aja. Terus kemudian jadi pengen ketawa dulu Pak. Nah, ini untuk membuka box. Nah Pak, tahu nggak Pak? Apa? Ini kalau ada bayi kita masukin sini. Yang digoyang. Tapi ini cukup apa ya? Ini kayaknya ada yang nggak ke ini ya. Oh iya bener tuh, satu. Tapi ini kalau ada bayi lumayan Pak, bisa digoyang-goyang gini Pak. Ya nggak Pak? Oke. Nih dari bagian joknya juga dia udah kulit, terus juga udah pasti side supportnya bagus. Ada handrestnya juga di sebelah sini. Terus ke bagian atas ada yang namanya moonroof karena dia slidingnya ke bagian bawah si atapnya, jadi bukan sunroof. Terus kemudian di sini ada yang namanya vanity mirror dengan lampu, tapi sayangnya ini udah nggak jalan ya. Wajar udah tua. Nah, ini lucunya si lampu ini, lampu tengah ini bisa dinyalakan seperti ini dan dia terkoneksi dengan pintu dengan di pilar belakang. Coba liatin Pak, ini nyala. Ya, di belakang juga nyala tuh. Semua. Oke. Dah, itu aja. Banyak banget. Apa? Electric seat loh. Oh ya udah, electric seat dah ya. Oke, sekarang kita ke bagian belakang. Sekarang saya berada di row kedua. Nggak bosan kan denger ini ya? Oke, untuk ruang lutut jauh banget. Lihat, ada berapa jari? Ada 10 jari dan kita bisa selonjoran seperti ini. Tapi memang karakternya BMW pada saat itu seri 7 headroomnya agak sedikit sempit. Karena apa? Dia mengutamakan sporty daripada beda sama Mercy gitu yang kenyamanan gitu. Jadi makanya ini sempit banget sih headroomnya, ditambah lagi dengan adanya moonroof. Nah, di sini ada pegangan tangan. Tapi ngejepretnya parah banget gitu ya. Enggak ya? Iya. Nah, di 735 dia udah ada yang namanya sunshade. Ada sunshade seperti ini. Jadi keren. Nah, bisa dilipat seperti itu. Terus kemudian di trim pintunya ada tempat penyimpanan tertutup nih di bagian sini. Dan ada yang namanya asbak. Dan ini asbaknya ada lampunya. Sudah, biarkan saja. Bapak nggak tahu ya. Oke, ini adalah the first BMW yang menggunakan sistem double blower. Nah, di sini nih ada yang namanya double blower, bisa dikecilin, bisa dibesarin si anginnya. Terus ada power socket seperti ini. Jadi Avanza itu terinspirasi dari BMW seri 7, Pak. Nah, udah gitu di bagian belakangnya ada backside pocket ini ya, ada di sini. Terus kemudian juga hebatnya joknya si BMW seri 735 ini sudah elektrik. Nah, dia bisa lebih nyender, bisa lebih maju seperti ini. Makanya ini beda nih tuh. Ini udah dimajuin nih sama Ikai tadi nih. Tuh, ini lebih maju tuh segitu tuh. Tuh ya. Biar enak tuh. Ya, ini bisa nyender lagi. Ini sayangnya nggak bisa dibuka ini dari tadi nih handrestnya. Ini udah Pak, bisa rusak Pak. Iya udahlah. Ini secret gitu ya. Tempat penyimpanan. Terus kemudian juga di belakang ada reading lamp. Safety beltnya 3 titik, ada untuk 3 penumpang. Dan juga ini sayangnya masih kalah dengan Mercy seri E pada saat itu, karena ininya masih manual. Nih. Nah, ada sunshade-nya juga. Udah.
Oh ya, di sini speakernya ada 6 Pak. 2 4 di depan, di belakang 2. Tapi kayaknya suaranya menggelegar karena kotaknya gede, speakernya tuh. Ya udah, kita cobain sambil test drive. Nggak mau ah. Copyright. Sekarang kita cek di bagian bagasi. Bagasi belakang. Dan ini saya pegangin karena pegasnya sudah lemah. Nah, di sini semestinya ada lampu. Sini, bagian sini juga ada lampu. Di sini ada toolkit, Pak. Nah, udah biar hilang, Pak, toolkitnya. Udahlah. Ya pokoknya itulah. Oke, ini untuk kapasitas bagasinya sesuai dengan luxurinya dia, wah jauh banget ke dalam. Jadi kalau bawa tas golf udah pasti bisa. Oh, nyimpen lingkungan bisa nggak? Bisa lah di bagian pinggir sebelah situ tuh. Tutupin lagi. Tuh, bisa. Oke, untuk di bagian bagasi sepertinya cukup standar untuk di sebuah sedan luxury. Tapi saya senang ya kalau di BMW zaman itu dia pakai bahan-bahan bludru kayak gini di bagian pinggirnya. Keren. Terus warnanya terang lagi. Kalau di Mercy biasanya dia warnanya gelap. Beige. Oke, sekarang kita test drive. Oke, sekarang saya berada di dalam BMW seri 735 tahun 89, seri 2 E32. Dan rasanya seperti apa? Seperti tradisi Aspros, kita akan membahas di joknya dulu. Jadi joknya dia kulit empuk, udah pasti luxury sedan seperti itu. Saya supportnya untuk di bagian paha, di bagian badan tersokong dengan sempurna. Jadi kayaknya di bagian jok nggak ada komplain, dan juga dia sudah dilengkapi electric seat di semua kursinya. Keren nggak sih? Driving position BMW seri 7 ini kita merasanya commanding karena si bentuk dashboardnya dia bukan menurun ke bawah, tapi menurunnya ke arah driver yang mengakibatkan bentuk dari dashboardnya itu lebih rendah daripada drivernya, sehingga dia lebih commanding. Dan juga dia ditambah adjustable di bagian seatnya, drivernya bisa dikatasin, bisa dikebawahin, tapi tetap saja dia merupakan sebuah sedan yang lebih commanding gitu. Jadi kalau dibawa keluar kota, ini menurut saya nggak begitu capek karena kita bisa lebih sigap melihat ke depan. Visibilitasnya juga bagus, pilar A-nya kecil, untuk ke bagian pinggir juga bagus. Tapi untuk ke belakang, karena dia merupakan sedan panjang, agak lebih sulit visibilitasnya ke bagian belakang. Handling dari BMW seri 7 ini saya bilang moderate, jadi dia responnya tidak terlalu ambisius gitu ya. Tapi dia slow gitu, tapi dia akurat, tapi slow gitu, nggak terlalu menunjukkan dia sebuah BMW yang sangat sporty pada zamannya. Tapi ini bisa dibilang untuk sebuah ukuran luxury sedan di kelasnya, dia merupakan yang terbaik untuk di bagian handlingnya. Suspensi dari BMW seri 7 ini dia apa ya, empuk-empuk enggak gitu, kadang-kadang dia empuk, kadang-kadang nggak tahu, ini agak-agak sedikit pelin-pelan, tapi dia lebih mengarah ke kenyamanan memang. Tapi kalau secara kita pas pakai gitu, ini kayak empuk tapi enggak tapi empuk, stabilitas tetap terjaga. Mesin yang dipakai oleh BMW 735 ini dia berkapasitas 3.500 cc, inline 6 dengan kode M30 B35. Jadi sesuai dengan kapasitasnya, dia mempunyai keluaran tenaga sekitar 206 horsepower dan juga torsinya 305 Nm. Rasanya cukup sih, tapi ya masih underpower sih. Untuk membawa beban mobil seberat ini beratnya sekitar 2 ton, tapi masih kurang ngejambak dikit lah, dikit aja. Kalau 4000 cc kayaknya pas. Transmisi yang digunakan oleh BMW 735 ini dia automatic 5 percepatan, dan dia masih konvensional biasa gitu ya simetiknya. Untuk perpindahan giginya memang untuk sekelasnya, sejamannya ini enak banget, jadi hentakannya halus dan juga perpindahan giginya cepat. Jadi saya suka untuk di bagian transmisinya BMW seri 735 dengan kode E32. Rem yang digunakan oleh BMW seri 735 ini depan cakram, belakang cakram, dan sudah diberi ABS. Jadi kalau untuk seri BMW udah pasti nggak usah ada komplain lagi di bagian remnya. Ini remnya
cukup enak dan rasanya, taste-nya kalau kita pencet si remnya Eropa banget. Konsumsi BBM di seri E32 735 3500 cc udah pasti sobat bilang boros kan, emang iya. Jadi untuk pemakaian dalam kota pakai AC, dan juga tadi udah coba juga kondisi stop and go, kita syuting juga dinyalain mesinnya, bisa mencapai 1 liter per Tamax. Dia bisa menempuh 5 km aja. Atau syukur-syukur bisa sampai 7 km, yaitu range-nya. Kalau luar kota kita belum coba, tapi seharusnya dia bisa lebih irit daripada ini. Kekedapan kabin di BMW seri 735 ini yang saya rasakan, dan memang tidak dibuat-buat gitu ya. Jadi untuk traffic noise ini kerasa agak sedikit bocor, nggak tahu kenapa di bagian kaca, tapi suara mesin memang agak teredam, suara gesekan ban ke aspal juga teredam, atap udah pasti tebal. Tapi ini nih sayangnya, tuh suara klakson motor aja masih kedengeran. Tapi memang ada BMW seri di atasnya ini dia memakai double glazing, yang artinya dia kacanya double, itu pasti peredamannya lebih sempurna. Tapi kalau seri 735 sayangnya tidak teredam begitu sempurna di bagian traffic noise. Lalu apa yang saya pikirkan mengenai BMW seri 7, terutama untuk 735 versi pahenya dari 750 yang dipakai oleh Om Motomobi? Yang pertama, dia memang teknologinya advance, fiturnya berlimpah, dan disitulah letak kelemahannya karena advance, saking advance-nya hingga zaman sekarang dibilang worth it, kayaknya enggak, karena banyak komponen yang harus diganti dan itu berpengaruh terhadap fulus yang lebih tebal lagi untuk mengembalikan kondisi ke standarnya. Terus kemudian BMW seri 7 ini merupakan luxury sedan, tapi dia masih tetap sporty, yang artinya driver oriented. Kita menyetirnya serasa tidak menggunakan mobil yang besar atau yang mobil yang panjang. Jadi dia, kalau saya nyetir, saya lebih senang di balik BMW seri 7 dibandingkan Mercedes di seangkatannya ini. Kemudian dari harganya, BMW seri 7 ini memang gelap sekali karena unitnya juga memang jarang dan peminatnya juga jarang. Tapi kalau memiliki ini, itu udah pasti pulusnya tebal. Karena merawat seri 7 itu tidak semudah yang dibayangkan. Makanya Om Motomobi, ding ding. Demikian video review mengenai BMW seri 735 yang dibahas tadi gitu ya. Makanya klik like, share, subscribe, serta komen di kolom komentar yang sudah disediakan oleh YouTube untuk kemajuan channel kami, dan juga kami tetap semangat untuk mereview mobil-mobil yang cantik di Indonesia. Untuk itu saya Ican, Aspros Auto, sign out.